bebas saja. Saya mau pro Israel, itu hak saya. Saya mau kibarkan bendera Israel, itu hak saya sebagaimana mereka punya hak mengibarkan bendera Palestina. Apa bedanya? Saya punya pendapat yang berbeda. Saya lebih kecam dan bukan kutuk ya. Saya lebih katakanlah kutuk yang mengutuk perbuatan-perbuatan pemerkosaan, penganiayaan terhadap wanita, anak-anak, orang sipil loh Pak pada tanggal 7 Oktober. Itu saya, ya kan? Saya lebih mengecam itu, mengutuk itu. Boleh dong. Masa saya lupakan itu? Dari semua informasi-informasi ya di media Indonesia yang ada di Indonesia, tak satu pun yang pernah membicarakan kejadian tanggal 7 Oktober. Loncat langsung serangan Israel ke Hamas, ke jalur Gaza. Nah kemudian satu ya, mohon maaf lah ya, mohon maaf nih, saya lihat kalau orang yang pernah ke sana pasti tahu lah ya, perbedaan kehidupan di Israel itu dengan di Palestina lah, Palestina yang kita tahu Palestina West Bank lah ya, West Bank. Kalau jalur Gaza kalau kita ikut tur kan biasanya dihindari daerah-daerah yang dekat-dekat jalur Gaza, ya. Paling ke West Bank ya Pak Paul ya. Nah, perbedaannya sangat jauh. Lebih makmur, lebih sejahtera, lebih damai, lebih tenang, lebih merdeka orang di Israel. Ya kan? Kemudian di jalur Gaza, ya, memangnya populasinya orang Kristen banyak di situ. Duluan orang Kristen loh hidup di situ. Ortodoks itu bertambah, berkurang, atau tetap? Ini menjadi pertanyaan. Kalau toh berkurang, jangan katakan itu aman, damai, tenang. Tapi penuh dengan intimidasi. Siapa sih yang bisa hidup tenang, damai di tengah-tengah kehidupan seorang teroris? Nggak akan ada gitu loh. Jadi ya kalau bisa membuktikan bahwa umat Kristen yang lebih duluan hidup di sana itu populasinya. Dan dulu nih nanti ya, nanti misu-misunya nanti. Ini bulan Desember adalah saya misu-misu terakhir saudara ya, karena license-nya sudah expired. Bulan tanggal 31 Desember license saya expired saudara ya, license buat misu-misu dari sorga. Lisoy silakan. Ya, salam Pak Paul, salam semua. Kalis. Ya, Pak. Dari kemarin kan kita udah bahas mengenai Hamas ya. Kemarin saya memang karena ketika dibicarakan, ini agak menyimpang sedikit ya, sedikit saja terkait dengan yang kemarin Pak Paul angkat mengenai pendeta ya, pendeta Florian Simatupang, siang malam tunggu panggilan di Golo. Ya, betul, sayang sekali memang ya saudara low battery, please charge. Sepersilsilahan lah ya dengan saya sebenarnya. Bukan tulang tapi tulang belulang itu ya. Bukan tulang tapi tulang belulang. Ya. Kalau di Batak ya Pak, hula-hula saya itu posisi paling tinggi Pak Santiamer tahu lah, posisi paling tinggi lah ya hula-hula saya sih sebenarnya. Sangat disayangkan sebenarnya dari sikap dan pernyataannya gitu ya Pak. Ini ya boleh dong saya mengkritik ya, sekalipun itu ya hula-hula saya ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap keluarga besar lah ya, keluarga besar Simatupang. Tetap saya harus mengkritik keras tindakan dan ucapan dari itu saya ini ya, Pendeta Florian Simatupang. Ya, saya tetap harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak gitu ya Pak ya. Terkait pernyataannya dalam konferensi pers yang menyatakan bahwa ya dalam doanya, dalam bentuk doa ya Pak ya, bahwa posisi Yakub digantikan dengan Ismail. Allah, dia sebutkan low Allah battery, please charge.
Allah Abraham, Ismail, dan Ishak gitu ya kan. Seharusnya kan yang tertulis di dalam Alkitab adalah Allah dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu tertulis di Keluaran 3 ayat 6. Saya sampai cek itu ya. Kemudian Matius 22 ayat 32, ada beberapa saya lihat ya yang tertera di Alkitab ya mengenai itu. Jadi bukanlah Allah Abraham, Ismail, dan Ishak gitu. Nah, kemudian dengan dia menyebutkan juga bahwa Israel adalah penjajah gitu ya, menjajah gitu. Dengan disebutkannya Israel adalah penjajah, sepertinya saya melihat ada unsur bukan tidak sengaja ya, ada semacam unsur kesengajaan karena di dalam dia penyebutan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Yakubnya dia hilangkan, dia ganti Ismail. Sedangkan Yakub itu kan sama dengan Israel. Betul. Kejadian 32 ayat 28 ya Pak ya. Allah mengganti nama Yakub menjadi Israel. Allah sendiri yang menggantinya. Jadi seolah-olah matching. Dia menyebutkan Israel sebagai penjajah, lantas di dalam doanya dia singkirkan Yakub, dia singkirkan Israel, dia ganti dengan Ismail. Saya pikir ini sebagai seorang pendeta ya, dia dalam konferensi pers dia memakai atribut sebagai seorang pendeta juga ya, jadi tidak mungkin tidak tahu ya, atau tidak mungkin tidak sengaja gitu. Nah kalau tidak tahu kita masih memaklumin. Tapi dia kapasitasnya dalam konferensi pers itu adalah sebagai seorang pendeta. Dan dengan atribut-atribut lengkap pendeta. Dan dia mengucapkan sendiri juga bahwa dia adalah sebagai seorang pendeta. Nah ini dengan sikap dan pernyataannya ini saya pikir ini masuk kategori penistaan agama. Jadi tidak ada bedanya dengan Panji Gumilang ya digugat pidana penistaan agama. Itu padahal dia orang Islam juga ya kan. Ya sama, kita juga bisa melakukan gugatan hukum penistaan agama Kristen walaupun sesama Kristen gitu. Jadi artinya apa? Kita penistaan agama, undang-undang penistaan agama kita adukan, jelas kita udah ada juga rekodnya, kita melakukan pengaduan ya, gugat hukum penistaan agama terhadap Kainama, urusan diproses belum diproses atau diproses itu urusan belakangan ya. Tapi saya pikir ini masuk kategori penistaan agama. Nah, Galarua dalam hal ini saya pikir bisa bertindak secara hukum untuk melakukan gugatan hukum penistaan agama. Karena dia sebagai seorang pendeta, ya, dia sebagai seorang pendeta bukan tidak tahu, dia melencengkan ini, dia menistakan iman kekristenan. Nah ini harus, saya pikir ini bisa kita kaji nanti, adakah peluang untuk kita menggugat hukum dari Galarua, menggugat hukum penistaan agama terhadap pendeta Florian Simatupang. Maaf ya, ini walaupun ini hula-hula saya, tetap saya katakan kita sedang membangun budaya berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak gitu. Sekalipun ini hula-hula saya, tapi tetap saya kritik keras ya, kritik keras. Ya mohon maaf saja buat hula-hula saya keluarga besar Simatupang. Nah ini boleh kita cari nanti di kepengurusan Galarua ya Pak ya. Nah yang kedua terkait dengan topik yang sekarang adalah mengenai boikot memboikot ya. Nah saya pikir sih ini udah meresahkan juga, dan kalau nanti boikot ini berlangsung terus, ini akan merugikan kita sendiri. Nah di masyarakat saat ini ya sudah banyak yang terdampak, banyak yang kehilangan pekerjaan ya. Beberapa produk-produk
yang dianggap produk Israel atau yang berafiliasi dengan Israel, ya beberapa hari ini memang sudah banyak merasakan dampaknya ya, penurunan penjualan, kemudian secara sosial juga Pak Paul, saya beberapa orang menanyakan yang kebetulan bekerja di perusahaan-perusahaan yang mereka anggap memproduksi produk-produknya Israel atau yang berafiliasi dengan Israel, itu nasib karyawannya juga dipertaruhkan ya. Saat ini saya kemarin itu beberapa orang bicara dengan saya bahwa di satu perusahaan besar, ya Low nggak perlu battery. saya Please ya charge. sama perusahaannya. Ini sekarang begini, yang terjadi adalah karyawan-karyawan yang di perusahaan tersebut mengirimkan anaknya ke pesantren-pesantren, belajarnya di pesantren, ternyata dibully, kena bully ya, jadi ditarik dari pesantren. Kena bully karena orang tuanya itu bekerja di perusahaan yang mereka anggap perusahaan Israel. Itu yang terjadi. Nah, kemudian ditambah lagi ya penjualan produk yang mereka anggap produk Israel ini juga menurun, tentunya akan berakibat pada penurunan pengurangan karyawan ya. Itu sudah pasti. Kalau pengurangan karyawan, ya otomatis pengangguran bertambah. Pengangguran bertambah, kriminalitas akan meningkat. Itu pasti sejalan gitu. Nah, ini kan tetap merugikan kita, bukan Israelnya yang dirugikan, kita. Nah, itu tadi yang Pak Paul tayangkan pidato Jokowi. Ketika Pak Jokowi berpidato, ya kita boikot produk Israel gitu ya, ada disebutkan. Nah, padahal saat mengucapkan boikot produk Israel, tanpa sadar Pak Jokowi di depannya itu, di depan mulutnya, maaf ya, itu Low battery. Please suara charge. itu yang menemukan, yang menciptakan itu orang Yahudi, orang Israel. Itu seorang pastor ya, orang Yahudi. Pastor pastor apa, lupa saya, Athanasius kalau nggak salah tuh. Nah, itu seorang pastor orang Yahudi. Itu penemu pengeras suara itu orang Israel, orang Yahudi. Apa nggak malu gitu ya? Ini kan sudah tidak benar. Kalau bisa bicara itu mic-nya itu, saya ini loh, saya yang diciptakan loh. Saya diciptakan Israel loh. Malu dong dikit kan gitu, bisa bicara begitu kalau bisa bicara ya. Nah, kemudian begitu juga dengan MUI, ya kan? MUI dalam konferensi persnya itu, ya ada beberapa orang menayangkan itu. Konferensi pers beberapa orang petinggi MUI itu berjejer gitu ya, pada saat mereka mengatakan boikot produk Israel. Nah, di depan mereka ada handphone sampai disorot-sorot orang ya, dibuat tanda panah. Ada handphone, ada laptop ininya mereknya Intel gitu ya. Ya itu kan semua produk Yahudi ya. Nah, apa nggak malu gitu loh. Ya itu satu ya. Ya itu tadi Pak Paul, secara sosial, secara ekonomi kita akan rugi ya, bukan Israel yang rugi gitu. Bukan Israel, kita Indonesia yang rugi gitu. Jadi ya mohonlah ya teman-teman cerdaslah, terutama mungkin yang di seberang sana yang begitu gampang terprovokasi ya. Akal sehatnya sudah nggak jalan gitu. Ya, nggak peduli bahwa dirinya sebenarnya yang dikorbankan. Bayangkan misalnya yang Nestle, misalnya contoh 200 orang yang dipecat atau di PHK, 200, anggaplah 2 anaknya gitu kan. 200 kali 4, 400 orang yang mulut yang harus dikasih makan. Terus makannya kemana? Ya udah, datang ke MUI sana, mungkin stok dananya masih banyak ya di MUI ya. Jadi mereka begitu percaya dirinya untuk memboikot tanpa memikirkan nanti pekerjaan orang apa. Orang kasih makan keluarganya pakai apa gitu kan. Ya, apalagi sekarang ini belum selesai dampak akibat pandemi kemarin ya. Secara ekonomi kita drop ya. Manufaktur drop ya. Jadi kalau seperti itu ya
kita yang rugi lah gitu loh. Ya mohonlah misalnya pemerintah dalam hal ini janganlah ikut-ikutan memanas-manasin. Pak Jokowi juga bersikaplah bijak gitu. Masa nggak tahu sih? Nggak mungkin mereka nggak tahu lah persoalan sebenarnya di sana seperti apa. Persoalan di di jalur gajah apa sih? Ya kan? Kemanusiaan apa yang diperjuangkan? Enggak. Udah jujurlah kita berkata, semata-mata adalah sentimen agama, bukan kemanusiaan, bukan memperjuangkan hak asasi manusia. Kalau mau memperjuangkan hak asasi manusia negara ini, pemerintah ini, hak asasi manusia di Indonesia sering dilanggar, ya kan? Termasuk kita dalam beribadah, apa bukan pelanggaran hak asasi manusia? Ya pastilah, ya kan? Itu hak asasi saya untuk beribadah. Kenapa dilarang-larang? Itu berarti dilanggar hak asasi saya, kan gitu. Ya jadi ngapain kita melihat jauh-jauh keluar sana, yang di dalam sendiri kita pun belum bisa mendandani dengan benar gitu ya. Inilah pemerintah ini malah ikut-ikutan memanas-manasi suasana ya. Kemudian masalah bendera. Kalau misalnya bendera, saya udah baca ya di peraturan tentang mengibarkan bendera asing ya, nggak ada yang melanggar. Nggak ada yang kalau kita misalnya mengibarkan bendera asing, bendera negara asing, tapi kita gabungkan juga dengan bendera merah putih, nggak apa-apa, ya. Jadi ya saya misalnya mengibarkan bendera Israel dengan merah putih itu hak saya menurut saya. Jadi nggak boleh dibatasin hak saya. Kenapa Pak? Bendera Palestina boleh? Banyak sekali sampai di mobil-mobil, di truk-truk. Malah ada yang bendera Indonesia tidak dikibarkan, tapi bendera Palestina toh yang dikibarkan. Nah, itu baru tidak benar. Ya, jadi bebas, menurut saya bebas lah. Ya jelas, pemerintah berikanlah pendidikan yang benar pada rakyat ya. Kalau memang boleh mengibarkan bendera Palestina, mengibarkan bendera Israel juga boleh. Kalau ada yang pro terhadap Palestina, pro ke Israel juga boleh dong. Sama seperti pro dengan capres-cawapres ini. Ada yang pro ke Ganjar, ada yang pro ke Prabowo. Itu pilihan, hak gitu ya. Jadi jangan gugat, jangan pidanain atau jangan dibully, diintimidasi orang-orang yang pro ke Israel. Sementara yang pro ke Palestina sampai wah, maki-makiannya luar biasa. Kalau ada yang posting, misalnya saya lihat ya, maki-makiannya luar biasa, terlalu bebas. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang pemerintah memberikan ruang untuk itu, gitu loh. Seolah-olah kita itu hanya boleh hidup mati kita itu hanya untuk Palestina. Makanya saya pernah berkata, mengilustrasikan ya di sini ya Pak Paul, bahwa ya misalkan saja kita terlantar atau terapung di laut sana. Kita yang orang Kristen dengan orang Palestina. Ya. Benar nggak? Yakin nggak bahwa pemerintah Indonesia akan menolong saya duluan? Saya jadi ragu. Saya nggak yakin. Mungkin yang duluan ditolong adalah warga Palestina. Ya itu. Iya loh Pak Paul, benar loh Pak. Bukan, ini mengkhawatirkan kita, seolah-olah kita itu ini sampai pendeta. Saya lihat sih motifnya pendeta Florian Simatupang ini ada semacam suatu ketakutan gitu loh. Jadi carmuk banget, jilat banget gitu loh. Sampai segitunya kah? Ya. Nah, itu nanti zaman antikris kayak gitu tuh. Ada pendeta-pendeta begitu nanti. Itu dia kayak Pak, Omar belum. Kultom, nah itu ya, Gilbert, terus apa itu, Florian, yang pendeta-pendeta yang jilat pantatnya Islam tuh, kalau kami-kaminya nanti ya itu zaman antikris akan kelihatan di depan mata kalian. Sekarang lihat tuh contohnya tuh. Nah itulah Pak maksudnya, tapi ya kita sih bangun kultur keberanian di Galarua ya. Orang-orang kayak begitu ya kita anggap aduh enggak, inilah rendah sekali menurut saya ya. Masih seperti ini loh Pak, masih dengan ideologi Pancasila gitu loh. Gimana
kalau ideologi Pancasila sudah dibuang, digantikan dengan ideologi khilafah, seperti di Syria sana, di Iran sana, ya kan? Apalagi yang akan dilakukan oleh orang-orang seperti ini, yang penakut ini, yang carmuk, penjilat ini, ya kan? Saya bilang sih seperti hanya ingin, mungkin ada keuntungan buat dia ya. Kita nggak tahu lah, mungkin motif selain ya itu tadi takut, mungkin nggak enak sama teman, ya. Ada juga mungkin keuntungan yang lain, kita nggak tahu gitu ya. Tapi ya ini nggak bisa dibiarkan menurut saya, jangan kecuali dia dengan bukan kapasitasnya sebagai seorang pendeta ya. Saya pikir sih ya harus tegaslah dengan orang-orang seperti ini. Kita berikan pembelajaran lah bahwa untuk menyampaikan pendapat kita, sikap kita ya bebas saja. Saya mau pro Israel, itu hak saya. Saya mau kibarkan bendera Israel, itu hak saya, sebagaimana mereka punya hak mengibarkan bendera Palestina. Apa bedanya? Saya punya pendapat yang berbeda. Saya lebih kecam dan bukan kutuk ya. Saya lebih katakanlah kutuk yang mengutuk perbuatan pemerkosaan, penganiayaan terhadap wanita, anak-anak, orang sipil loh Pak pada tanggal 7 Oktober. Itu saya, ya kan? Saya lebih mengecam itu, mengutuk itu. Boleh dong. Masa saya lupakan itu? Dari semua informasi-informasi ya di media Indonesia yang ada di Indonesia, tak satu pun yang pernah membicarakan kejadian tanggal 7 Oktober. Loncat langsung serangan Israel ke Hamas, ke jalur Gaza. Nah kemudian satu ya, mohon maaf lah ya, mohon maaf nih, saya lihat kalau orang yang pernah ke sana pasti tahu lah ya, perbedaan kehidupan di Israel itu dengan di Palestina lah. Palestina yang kita tahu Palestina West Bank lah ya, West Bank. Kalau jalur Gaza kalau kita ikut tur kan biasanya dihindari daerah-daerah yang dekat-dekat jalur Gaza ya, paling ke West Bank ya Pak Paul ya. Nah, perbedaannya sangat jauh, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih damai, lebih tenang, lebih merdeka orang di Israel. Ya kan? Kemudian di jalur Gaza, ya, memangnya populasinya orang Kristen banyak di situ. Duluan orang Kristen loh hidup di situ. Ortodoks itu bertambah, berkurang, atau tetap? Ini menjadi pertanyaan. Kalau toh berkurang, jangan katakan itu aman, damai, tenang. Tapi penuh dengan intimidasi. Siapa sih yang bisa hidup tenang, damai di tengah-tengah kehidupan seorang teroris? Nggak akan ada gitu loh. Jadi ya kalau bisa membuktikan bahwa umat Kristen yang lebih duluan hidup di sana itu populasinya bertambah atau paling tidak tetap, ya baru kita mungkin yakin, oh Hamas bukan teroris. Tapi faktanya bagaimana? Itu loh, duluan di sana kok mereka. Orang-orang Kristen Ortodoks, ya kan? Tapi kenapa kok populasinya tidak terlalu banyak kok? Sedikit kok, beda dengan di Palestina West Bank ya. Di situ banyak, di Bethlehem, di Jericho banyak memang. Tapi kalau di jalur Gaza, ya tahu sendirilah siapa sih kafir yang bisa hidup di tengah-tengah teroris. Dan teroris juga tidak akan sanggup, tidak akan mau menerima kafir. Gitu loh, itu Pak Paul Memang pendapat saya. pertanyaannya, jumlah orang Arab Islam di negara Israel itu banyak. Lalu berapa banyak orang Yahudi ya yang tinggal di tengah-tengah Gaza? Bahkan mungkin tidak ada kali Pak. Tengah-tengah West Bank nggak ada. Nggak ada. Orang kemarin mereka beli tanah aja di daerah perbatasan West Bank itu yang sebenarnya tanahnya orang Israel, yang masih tanahnya Israel tapi itu berbatasan. Wah langsung dilemparin batu kok. Iya betul Pak. Saya lihat juga ya Pak Paul ya, ketika saya ke sana ada satu gereja, itu gereja kenaikan ya Pak Paul. Pak Paul kan udah biasa di sana ya hari-harinya ya. Ada tuh gereja kenaikan Pak yang ada telapak kaki gitu ya, kaki Yesus dia dibuat dalam bentuk batu gitu ya. Nah di situ kan persis itu yang menjadi menjadi aneh, miris saya lihat ya dengan teman-teman dari seberang ini ya. Itu kan
gerejanya itu kan terbuka ya Pak ya, nggak ada Hmm. atapnya ya, nggak pakai plafon dulu, terbuka gitu. Dan kata si tour guide kita bahwa itu hanya dipergunakan, gereja itu hanya ada ibadah pada saat hari kenaikan. Karena memang persis di gerbangnya itu toa masjid. Saya, gini loh Pak, gini loh, yang aneh buat saya di sekelilingnya itu di depannya kosong, tanah kosong ya Pak ya. Kok harus persis di gerbangnya itu, persis di pintunya itu loh Pak. Persis pintu itu toaknya. Coba. Kayak nggak ada lagi tanah lain, padahal tanah kosong banyak gitu loh. Kok harus di situ gitu loh. Ya sama mungkin yang sekarang ini ya rumah ibadahnya Yahudi ya, yang dibangun Salomo ya Pak ya. Ya sama aja mungkin ya. Nggak tahu lah nasibnya nanti. Ya sama-sama kita tahu lah itu. Ya itu yang saya lihat. Dan kemudian ada di gereja-gereja yang lain juga harus dibuatlah mimbar dari mereka gitu ya di dalam ruangan itu. Pertanyaan saya waktu itu, kenapa harus di situ? Itu katanya zaman Salahuddin dulu gitu, ditaruh lah di situ. Lah kayak nggak ada tempat lain, kok harus begitu gitu ya. Ketika kekuasaan ada di tangan mereka, seperti itu semena-mena. Milik orang diklaim, tempat orang diambil. Orang membangun itu kan mengeluarkan penuh pengorbanan lah ya, dana, tenaga, pikiran, segala macam. Kenapa harus di situ? Tempat lain gitu. Ya, tapi ya itulah mungkin ya, susah juga. Itu Pak Paul. Oke, luar biasa Kak Lis ini. Waduh. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.